Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di mata kuliah metodologi studi Islam. Ada pertemuan yang ke-13 ya, tentang dinamika Islam kontemporer. Baik, kita langsung mulai saja. Kita lihat ke slide. Di sini pembahasan kita yaitu tentang Islam kontemporer yang pertama, kedua tentang Islam dan pluralisme, ketiga tentang pemikiran Islam kontemporer, keempat ada modernisme dan postmodernisme, kelima kita bahas nanti Islam kultural dan Islam struktural, dan yang terakhir nanti ada post tradisionalisme. Kita pembahasan yang pertama yaitu Islam kontemporer. Kontemporer ini memiliki arti dari masa atau waktu ke waktu. Islam kontemporer dapat diartikan sebagai gagasan untuk mengkaji Islam dalam memberikan solusi kepada temuan-temuan di semua dimensi kehidupan dari masa lampau hingga sekarang. Studi Islam kontemporer, Islam ini memiliki perbedaan paham yang tidak sedikit. Studi Islam kontemporer harus disesuaikan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis, sehingga tidak ada kekeliruan dalam pemahaman tentang Islam. Kita masuk ke Islam dan pluralisme. Islam adalah agama yang tidak menutup diri, mengajak kepada keterbukaan, menganut prinsip kebebasan, penuh toleransi. Maka kaum muslim berkewajiban mempertahankan tradisi pluralisme, toleransi, kebebasan dalam beragama. Pluralisme menjadi prakondisi bagi proses munculnya opini dan hasil ijtihad yang dianggap terbaik bagi masyarakat. Salah satu wujud pluralisme adalah di dalam Islam. Wujudnya apa? Madhab ini adalah madhab ini merupakan wujud pluralisme dalam bidang fikih, sosial, dan politik. Islam tidak hanya menerima pluralisme, tapi juga menganggap pluralisme sebagai pusat kepercayaan Islam. Hubungan Islam dan pluralisme terletak pada semangat humanitas dan universalitas Islam. Terus humanitas merupakan Islam sebagai agama kemanusiaan yang peduli pada urusan masyarakat, sementara universalitas Islam merupakan agama Islam sebagai rahmatan lil alamin dan sikap pasrah, patuh, dan perdamaian. Kita lanjut. Pluralisme. Pluralisme ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu pluralism, yang berarti jamak. Jamak atau banyak. Pluralisme adalah sistem pemikiran yang mengakui adanya landasan pemikiran yang mendasar yang lebih dari satu. Pluralisme agama dikatakan sebagai kondisi hidup bersama antar agama yang berbeda-beda dalam satu komunitas, seperti di Indonesia tapi tetap memperhatikan ciri spesifik atau ajaran masing-masing agama. Fenomena pluralisme merupakan sebuah realitas sosial yang tidak dapat dipungkiri karena pluralisme adalah hukum Allah yang harus dihadapi masyarakat modern.
Nah, MUI ini mendefinisikan pluralisme agama sebagai salah satu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan kebenaran setiap agama adalah relatif. Setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim hanya agamanya saja yang benar, sementara agama lain salah. Nah, kehidupan yang plural ini diartikan bahwa hidup tidak selalu bercorak tunggal. Ya. Terus lanjut. Nah, ini ada salah satu ayat dari Quran surat Al-Maidah, ya, surat yang kelima, ayat 48, yang intinya di sini, ya, sekiranya Allah menghendaki niscaya kamu dijadikan satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Ini ada, ya. Lau sya'allahu waja'alnakum ummatan wahidatan walakina liyabluukum fi ma'atakum fastabiqul khairat ilallah marji'ukum jami'an wa yunabbi'ukum bima kuntum fihi tahtalifun. Itu salah satu ayat bahwa kita memang diciptakan itu berbeda-beda, maka itu adalah sunatullah, ya. Ini yang perlu diketahui, ini penting, ini ayat ini sangat penting karena ini ayat pluralisme, ya. Oke, lanjut. Pemikiran Islam kontemporer, ya. Ini nanti ada modernisme dan postmodernisme, Islam kultural dan struktural, ada post tradisionalisme. Kita bahas yang pemikiran Islam kontemporer. Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis ini tidak lengkap tanpa diinterpretasi dan diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat. Nah, proses interpretasi dari kedua sumber ajaran yaitu Al-Quran dan hadis, inilah kemudian yang disebut dengan pemikiran Islam, ya. Apa itu pemikiran Islam, ya? Hasil interpretasi dari kedua sumber ajaran agama Islam. Nah, dalam sejarah juga kita dapati berbagai aliran pemikiran Islam, ya, telah berkembang yang sebagiannya masih dianut oleh masyarakat Islam di berbagai belahan dunia. Di antara aliran pemikiran tersebut ada yang mengakibatkan masyarakat statis, ya. Ada juga yang dapat memberikan semangat hidup sehingga selalu berpikir progresif. Ada yang statis, ada yang progresif. Lanjut, kita ke modernisme, ya. Modernisme. Istilah modern ini berasal dari kata Latin yaitu modo, yang berarti yang kini, just now. Meskipun istilah ini sudah muncul pada akhir abad ke-5 yang digunakan untuk membedakan keadaan orang Kristen dan orang Romawi dari masa pagan yang telah lewat, dalam istilah ini kemudian lebih digunakan untuk menunjukkan periode sejarah setelah abad pertengahan, yakni dari tahun 1450 sampai dengan sekarang. Dari istilah modern sebagaimana yang telah disebutkan tadi di atas, itulah lahir istilah lain seperti modernisme, modernitas, ada modernisasi. Meskipun istilah itu mempunyai arti yang berbeda karena berasal dari akar kata yang sama, maka pengertian yang dikandungnya tidak bisa lepas dari kata yang dimaksud, yaitu modern. Kata
dasar dari modern. Nah, istilah modernisme disebut sebagai pandangan atau metode modern, khususnya kecenderungan untuk menyesuaikan tradisi dalam masalah agama agar harmonis dengan pemikiran modern. Nah, modernisme ini diartikan sebagai fase terkini sejarah dunia yang ditandai dengan percaya pada sains, perencanaan, sekulerisme, dan kemajuan. Ya. Nah, keinginan untuk simetris dan tertib, keinginan seimbang, dan otoritas juga menjadi karakternya. Nah, periode ini ditandai oleh keyakinan terhadap masa depan, sebuah keyakinan bahwa utopia bisa dicapai, bahwa ada sebuah tatanan dunia yang mungkin, ya, mesin, proyek industri, ya, ada besi, baja, listrik, semuanya dianggap dapat digunakan manusia untuk mencapai tujuan. Gerakan menuju industrialisasi dan kepercayaan pada yang fisik ini membentuk ideologi yang menekankan materialisme sebagai pola hidup, ya, hedonisme itu dan lain sebagainya. Sementara modernitas dipahami sebagai efek dari modernisasi. Ya, modernitas itu efek dari modernisasi. Kita lanjut. Nah, selanjutnya ada postmodernisme. Ada seorang ini pemikir, ya, Jean-François Lyotard adalah orang yang memperkenalkan postmodernisme dalam bidang filsafat. Ini seorang filosof, ya, barat, sosiolog juga ini, dan ilmu pengetahuan di tahun 1970-an dalam bukunya berjudul The Postmodern Condition, The Report of Knowledge. Dia mengartikan postmodernisme sebagai segala kritik atas pengetahuan universal, atas tradisi metafisik, fondasionalisme, maupun atas modernisme, ya, atau modernisme. Nah, postmodernisme adalah seluruh usaha yang bermaksud merevisi kembali paradigma modern. Jadi ada tesis, antitesis, tesa, antitesa, memunculkan dari merevisi kembali paradigma modern. Nah, gejala postmodernisme yang merambah ke berbagai bidang ilmu, bidang kehidupan tersebut, yang di dalamnya termasuk ilmu pengetahuan, merupakan suatu reaksi terhadap gerakan modernisme yang dinilai mengalami kegagalan. Maka modernisme gagal, dimunculkan lagi, yaitu postmodernisme, ya. Nah, modernisme yang berkembang dengan ditandai oleh adanya rasionalisme, materialisme, dan kapitalisme yang didukung oleh perkembangan teknologi serta sains, ini menimbulkan disorientasi moral keagamaan dengan runtuhnya martabat manusia, ya, yang terjadi kan gitu, ya. Nah, postmodernisme menghadirkan sebuah gagasan baru yang disebut dengan postmodernisme dalam rangka melakukan dekonstruksi, membentuk kembali, dekonstruksi paradigma cara pandang terhadap berbagai ilmu pengetahuan sebagai sebuah upaya untuk mengoreksi atau membuat dan bahkan menemukan paradigma baru, ya. Nah, postmodernisme ini menganggap suatu ilmu tidak harus langsung diterima kebenaran, harus diselidiki dan dibuktikan terlebih dahulu. Ada juga ini seorang tokoh postmodernisme, yaitu Michael Foucault, ya, yang menolak keuniversalan
pengetahuan. Ya, ada beberapa asumsi pemikiran pencerahan yang ditolak oleh Foucault ini, yaitu pengetahuan itu tidak bersifat metafisis, transendental atau universal, tetapi khas untuk setiap waktu dan tempat. Terus yang kedua, penolakannya, tidak ada pengetahuan yang mampu menangkap karakter objektif dunia, tetapi pengetahuan itu selalu mengambil perspektif. Terus yang ketiga, penolakannya, pendapatnya, pengetahuan tidak dilihat sebagai pemahaman yang netral dan murni, tetapi selalu terikat dengan rezim-rezim penguasa. Ya. Nah, di sisi lain ada Amin Abdullah yang dari Indonesia dalam bukunya berjudul Falsafah Kalam di era postmodernisme menyatakan bahwa ciri-ciri pemikiran postmodernisme ini adalah dekonstruktif, itu membangun kembali, merancang kembali. Nah, itu ya. Nah, hampir semua bangunan atau konstruksi dasar keilmuan yang telah mapan dalam era modern, baik dalam bidang sosiologi, psikologi, antropologi, sejarah, bahkan juga ilmu-ilmu kealaman yang selama ini baku ternyata dipertanyakan ulang oleh postmodernisme. Ya. Hal ini terjadi karena teori tersebut dianggap menutup munculnya teori-teori lain yang barangkali jauh lebih dapat membantu pemahaman realitas dan pemecahan masalah. Jadi klaim adanya teori yang baku, standar, yang tidak dapat diganggu gugat itulah yang ditentang oleh pemikiran postmodernisme. Nah, standar yang terlihat kaku dan terlalu skematis sehingga tidak cocok untuk melihat realitas yang jauh lebih rumit, maka harus diubah, diperbaiki, dan disempurnakan oleh para pemikir postmodernisme. Dalam istilah Amin Abdullah dikenal dengan dekonstruksi. Nah, yakni upaya mempertanyakan ulang teori-teori yang sudah mapan, yang telah dibangun oleh pemikir modernisme untuk kemudian dicari dan disusun teori yang lebih tepat dalam memahami kenyataan masyarakat saat ini, kemudian keagamaan dan juga realitas alam. Nah, ciri postmodernisme yang lain adalah berwatak relativisme, yakni pemikiran postmodernisme dalam hal realitas budaya, ya, nilai-nilai kepercayaan dan lainnya. Oke, kita lanjut. Islam kultural dan Islam struktural. Islam kultural ini berasal dari bahasa Inggris. Kultur ini yang berarti kesopanan, kebudayaan, dan pemeliharaan. Teori lain mengatakan bahwa kultur ini berasal dari bahasa Latin, cultura, yang artinya memelihara atau mengerjakan dan mengolah. Ya, Islam kultural selanjutnya muncul dalam berbagai sikap yang lebih menunjukkan inklusivitas. Inklusif ya, ada Islam inklusif, ada Islam eksklusif. Kalau inklusif itu mampu mengakomodir atau mampu menerima segala macam perbedaan, ya, yang tidak eksklusif tapi dia inklusif, yaitu sikap yang tidak mempermasalahkan bentuk atau simbol dari suatu pengamalan agama, tetapi lebih penting tujuan dan misi dari pengamalan tersebut. Nah, selanjutnya Islam struktural. Ya. Struktur adalah sebuah gambaran yang mendasar dan kadang tidak berwujud, yang mencakup pengenalan, observasi sifat dasar, dan stabilitas dari pola-pola yang berhubungan antar banyak satuan terkecil di dalamnya. Nah, strukturalisme adalah paham
atau pandangan yang menyatakan bahwa semua masyarakat dan kebudayaan memiliki suatu struktur yang sama dan tetap. Strukturalisme merupakan suatu gerakan pemikiran filsafat yang mempunyai pokok pikiran bahwa semua masyarakat dan kebudayaan mempunyai suatu struktur yang sama dan tetap. Nah, Islam struktural adalah pendekatan dakwah, di mana dalam pendekatan ini memandang proses islamisasi dilakukan secara legal formal melalui struktur kelembagaan. Nah, karena proses islamisasi ini dilakukan secara legal formal, maka untuk melakukannya ini membutuhkan bantuan dari berbagai perangkat struktural. Nah, jika kita bicara dalam tatanan negara, maka perangkat tersebut adalah parlemen. Dihasilkan keputusan atau undang-undang untuk mendukung tegaknya syariat Islam. Nah, Islam kultural adalah sebuah upaya pendekatan dakwah tidak melalui struktur legal formal, melainkan proses islamisasi secara kultural, yaitu proses dakwah dengan mengakulturasi budaya lokal. Jadi mengakomodir, ya, bercampur dengan budaya lokal. Diharapkan dengan melalui pendekatan budaya ini akan mampu menggerakkan perubahan masyarakat, the society aimed movement, ya. Tuh. Terus lanjut. Nah, post tradisionalisme, ya. Nah, Islam tradisional adalah suatu ajaran yang berpegang pada Al-Quran, Sunnah Nabi, yang diikuti oleh para sahabat dan secara keyakinan telah dipraktikkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, memegang dan mengembangkan ajaran fikih 4 madhab. Nah, ini dalam bahasa Fazlur Rahman itu, kelompok tradisional adalah mereka yang cenderung memahami syariat sebagai yang telah dipraktekkan oleh ulama terdahulu. Ya. Nah, post tradisionalisme Islam menjadikan tradisi sebagai basis epistemologinya. Ya, kita telah pelajari ada epistemologi, terus ada apa lagi? Masih ingat ya? Ada ontologi, ada aksiologi yang ditransformasikan secara meloncat, yakni membentuk tradisi baru yang berakar dari tradisi miliknya dengan jangkauan yang sangat jauh untuk memperoleh etos progresif dalam transformasi di dirinya. Nah, kita lihat lagi selanjutnya. Nah, ini. Nah, post tradisionalisme Islam lahir sebagai inovasi dan kreativitas intelektual muda Islam Indonesia hasil pembacaan dan pergulatan dengan para pemikir Islam mutaakhir, ya, terutama yang menjadi pionir intelektual Islam seperti Muhammad Arqon, ada Nasir Hamid Abdul Zaid, ada Hasan Hanafi, Azhar Ali Giner, terus ada Muhammad Abid Al-Jabiri. Nah, para pemikir tersebut memiliki ciri khas, yakni tidak hanya mengakomodatif dan apresiatif terhadap tradisi yang dibarengi kegairahan untuk memperbaharui, tetapi sekaligus juga memiliki komitmen sosial yang tinggi. Nah, belum ditemukan basis epistemologi dari postmodernisme Islam. Istilah ini muncul untuk menamai suatu gerakan yang memiliki ciri khas yang secara kategorikal tidak bisa disebut modernis, neomodernis, dan tidak bisa pula dikatakan sebagai tradisionalis ataupun neo-tradisionalis. Oke, cukup pertemuan kita kali ini. Nanti kita diskusikan di
grup ya, grup ya. Saya tutup. Ya. Assalamualaikum.